Haleluya. Salah satu tokoh yang paling menarik dalam kisah Natal adalah orang Majus. Banyak ahli Alkitab yang berusaha mencari tahu latar belakang orang Majus, tetapi memang tidak banyak informasi tentang orang Majus yang kita bisa dapatkan di dalam Alkitab, khususnya di dalam Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, di mana itu adalah ayat yang berbicara tentang orang Majus. Tetapi satu hal yang pasti, di dalam Matius 2 ayat 1 dikatakan bahwa orang-orang Majus ini berasal dari timur. Banyak yang menafsirkan dari timur adalah sebuah tempat yang jauh. Mereka membutuhkan waktu yang lama untuk berjalan dari timur menuju ke Yerusalem dan kemudian ke Bethlehem. Bahkan memakan waktu sampai berbulan-bulan. Ini sesuatu hal yang menarik untuk kita pelajari dari orang Majus. Apa yang membuat orang-orang Majus ini mau menempuh perjalanan yang jauh, perjalanan yang penuh dengan bahaya hanya untuk datang kepada Yesus? Dan saya tahu jawabannya adalah karena mereka merasa sepadan, bahkan lebih beruntung, bahkan lebih keuntungan yang mereka lakukan kalau mereka datang untuk menyembah kepada Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang Majus merasa perjalanan yang jauh, perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang berbahaya itu sepadan dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan ketika mereka dapat bertemu dengan anak yang akan menjadi raja umat manusia di dunia ini. Karena itu mereka mau mengorbankan segalanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saya seringkali sangat kagum dengan melihat beberapa orang jemaat yang melakukan perjalanan yang jauh untuk pergi beribadah. Di daerah-daerah misalnya ada jemaat yang harus berjalan 1-2 km, bahkan usia mereka sudah tua, hanya untuk datang beribadah di gereja. Mengapa mereka melakukannya? Saya yakin karena mereka menganggap bahwa keuntungan untuk beribadah itu jauh melebihi keletihan mereka untuk datang beribadah. Bahkan di perkotaan saya seringkali bertemu dengan jemaat yang harus menempuh perjalanan dengan mobil, perjalanan dengan motor yang jauh, bahkan sampai sejam 2 jam untuk sampai ke gerejanya. Kenapa mereka mau melakukan itu? Bukankah ada banyak waktu yang terbuang, tenaga yang terbuang, uang yang terbuang? Saya yakin karena mereka menganggap layak dan sangat berharga untuk bertemu dengan Tuhan di dalam ruang ibadah dibandingkan hal-hal lainnya yang mereka korbankan. Nah, teman-teman, ini yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Saya ingin sebagai orang muda kita menganggap perjumpaan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Lebih berharga dari waktu kita, bahkan uang kita, bahkan tenaga kita untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kalau kita lihat dalam kisah orang Majus, maka kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Nah, apa yang diperoleh oleh orang Majus? Ada 2 keuntungan yang mereka peroleh. Keuntungan yang pertama saya lihat di dalam ayatnya yang ke-10. Dikatakan ketika mereka melihat bintang itu, dalam Matius 2 ayat 10, maka bersukacitalah mereka. Saudaraku, orang yang mencari Yesus, yang mau mencari waktu untuk bertemu dengan Tuhan, pasti akan bersukacita. Itulah yang dinikmati oleh orang-orang Majus ini. Mereka mendapatkan sukacita, dan sukacita itu sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan tenaga, dan lain sebagainya. Mereka menemukan sukacita yang sejati ketika mereka mau berkorban, datang, sujud, dan menyembah anak itu. Yang kedua, apa yang mereka dapatkan adalah tuntunan Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika mereka mau bertemu dengan Tuhan, dengan segala risiko dan pengorbanan, maka mereka mendapatkan tuntunan di dalam mimpi, tuntunan dari Tuhan. Nah, saya percaya orang-orang yang mau mengorbankan waktunya, mengorbankan materinya untuk bertemu dengan Tuhan, pasti akan mendapat tuntunan dari Tuhan. Nah, teman-teman muda yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah tantangan untuk kita sebagai orang muda. Saya yakin kalau teman-teman di tahun yang baru nanti, tahun 2022, akan mengorbankan segala sesuatu, mengorbankan tenaga, waktu untuk bertemu dengan Tuhan, menganggap pertemuan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang layak diperjuangkan, maka teman-teman akan memperoleh 2 hal ini, yaitu sukacita yang sejati dan juga tuntunan dari Tuhan untuk menuntun langkah kita di tahun yang baru. Tahun yang baru, milikilah komitmen yang baru untuk bersekutu dengan Dia lebih dekat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.